Kalau saya bukan pakar soal penggunaan zat adiktif dan narkotika ya, cuman kalau menurut saya kan salah satu faktor yang mungkin membuat orang. Kemudian untuk yang Wah, persiapannya pokoknya secara fisik masih terus berlatih, terus secara asupan juga masih dijaga, secara mental masih kayak ya sebenarnya masih kayak bener gak ya kita ngelakuin ini, ya Allah ini beneran baru pertama kali loh, 42 kilo loh, gimana ya rasanya ya gitu. Masih ada keraguan-keraguan itu, tapi selalu teman-teman sekeliling, teman-teman dekat, bahkan sampai coach-coach juga udah ngingetin bahwa latihan itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi ya udah pokoknya sekarang yang kita bisa lakukan adalah latihan, latihan, latihan. Dan katanya kalau maraton itu yang lebih menguji adalah pada saat latihannya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti di hari H diberikan kelancaran dan tinggal menjalankan apa yang sudah kita latih sebelumnya. Udah tinggal 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi ya kak. Nah, Kak, kabarnya sampai sempat cek medical check up ya kak, karena kak Ernest ada peradangan di dengkul atau seperti Oh apa kak? aku itu Kak Nirina. ya medical check up itu penting ya gitu karena ya akhirnya Nerina sama Ernest melakukan medical check up karena ini adalah sesuatu yang memang kita belum pernah lakukan sebelumnya, dan kalau boleh dibilang ini termasuk salah satu olahraga ekstrim ya gitu, maksudnya kan lari terus selama 42 kilometer. Jalan aja 42 kilometer itu udah capek. Naik sepeda aja juga lumayan berasa, walaupun sebenarnya kalau sepeda tuh 50 atau 60 tuh biasa banget ya. Tapi nah maksudnya intinya karena kita menjalankan sesuatu yang di luar kebiasaan kita, jadi kita pengen semua prosedurnya tuh dijalankan lah, termasuk kita medical check up untuk mengetahui ritme jantung, tekanan darah, terus apapun yang ada di badan kita ini kita cek dulu gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi biar mudah-mudahan ya kan kita kalau banyak banget ya, termasuk keluarga saya sendiri tuh yang kalau ke dokter tuh pada takut karena takut dengan hasilnya. Nah kalau Nirina sama Ernest alhamdulillah tuh sama gitu tipenya, yang lebih baik kita kalau ada apa-apa tuh tahu dini daripada kita udah terlanjur atau kemudian baru tahu gitu. Tapi alhamdulillah kemarin medical check up baik-baik saja, cuman ya palingan akhirnya baru ketahuan, hey tekanan darah agak tinggi nih. Jadi di situ baru wah ternyata ini harus ada yang dikoreksi. Ya untung kan lagi-lagi kita ngecek dulu sebelum akhirnya kita kemudian baru dikasih tahu kenapa-napa gitu. Nah dengan tekanan darah tinggi seperti itu biasanya kak menjaga pola hidup sehat itu seperti apa sih? Itu memang ya tipsnya sih. Sebenarnya itu memang butuh kesadaran tinggi dari kita pribadi sekali ya gitu. Kalau soalnya memang sangat menyadari bahwa kemarin sebenarnya baru sadarnya pada saat ngobrol sama dokter jantung gitu, karena pas lagi ditanya, oke kita cek riwayat ya gitu. Apakah ada di keluarga Nirina yang ada pernah kena serangan gitu? Ada dok. Siapa? Bapak saya pasang 3 ring. Oke, kalau dari pihak mama, oh iya mama kena stroke juga ya. Wah, berarti secara keturunan sudah sangat jelas gitu. Jadi dari situ malah kita kayak akhirnya mengkoreksi diri. Oh iya ya gitu. Jadi nah di sini kenapa bilang butuh kesadaran tinggi dari masing-masing kita, karena kalau Nirina secara jelas terpapar gitu, orang tuanya dua belah pihak tuh sangat ya jelas gitu keturunan, ada keturunan yang terkena serangan jantung gitu kan. Jadi ya udah dari situ benar-benar kita harus jaga pola makan. Pola makan itu dokternya ngingetin bahwa ya mungkin kita dikurangin daging merah, terus juga mungkin mengurangi dairy produk atau olahan olahan susu gitu ya. Sama yang lainnya sih lebih berusaha sebisa mungkin makanan tuh makanan yang asli, dalam arti kayak kalau mau makan daging ya daging, mau makan ayam ya ayam, tapi bukan olahannya gitu. Dan sayur juga lebih dibanyakin lagi, yang kayak gitu sih memang harus dijadiin kebiasaan dan kesadaran diri yang tinggi, yang benar-benar kayak
Nirina, ingat, sudah diingetin. Oke. Jadi ya udah. Nah, Kak, nanti maraton ini kan akan lari 42 km kok, Kak. Ya. Ada kekhawatiran tersendiri nggak? Ah, ya sebenarnya kalau maraton ini buat Nirina tuh kan banyak yang nanya gitu, buat apa sih, ngapain sih 42 kilo tuh lama loh. Terus standarnya aja 4,5 jam, 5 jam gitu lari, mau ngapain gitu, mau nyari apa gitu. Nah kalau Nirina justru ini tuh merupakan selebrasi buat Nirina dan Ernest gitu ya. Jadi kayak selebrasi dalam arti ya Tuhan, mau mencoba menjalani semampu Nirina dan pengen tahu Nirina tuh masih mampu nggak sih di usia segini melakukan hal-hal yang belum pernah Nirina lakukan sebelumnya. Salah satunya adalah maraton gitu. Dan ternyata juga ada sebuah produk yang mensupport dan wah kok kayak diaminin ya gitu. Karena doa Na adalah Tuhan Nena pengen tahu Na tuh doa Ana tuh udah bukan kayak Tuhan berikan aku kekayaan, bukan, tapi kalau Tuhan berikan kemampuan itu kan bentuknya beda-beda ya, ada yang finansial, ada yang kemampuan fisik, ada yang kemampuan acting atau apapun itu gitu. Jadi dalam hal ini pengen tahu masih mampu nggak sih melakukan di usia Nirina yang 43 tahun ini melakukan perjalanan maraton yang 42 kilo gitu, dan bersama-sama Ernest gitu. Jadi benar-benar kita suami istri menghadapi sebuah tantangan bersama gitu. Dan sebuah tantangan yang istilahnya kurang lebih kan sebenarnya keukur ya gitu. Tapi yuk kita cobain yuk gitu. Selebrasi hidup aja. Siap. Mengenai ini di luar biasanya ya mengkomentari seperti ini adalah mengenai hal yang viral mengenai mobil Pajero dan Ferrari yang adu kecepatan di jalan dan meresahkan warga. Buat Nirina, kalau Anda sudah kemampuannya di situ, kenapa sih nggak book aja tempat rally gitu loh, sirkuit gitu. Ya udah sewa aja sirkuit, adu kenceng-kencengan di situ. Toh memang kalau adu kenceng-kencengan kan di sirkuit. Punya uang kan Anda, punya kemampuan kan Anda. Dan udah pasti kalau Anda punya kemampuan seperti itu, berarti Anda waktunya juga bisa kapan aja. Ngapain nunggu malam? Kan bisa pagi, siang, sore, malam. Tapi sekali lagi di track rally, oke? Tanpa mengganggu pengguna jalan yang lain ya, Kak? Iya dong, pastinya jangan mengganggu lah. Karena maaf Indonesia atau Jakarta ini udah macet sekali. Buat apa dibikin tambah macet lagi? Kasihan loh orang-orang udah kerja. Itu kan jam-jam pulang kerja kan, berarti kan orang pengen cepet-cepet ketemu sama keluarga, tapi tiba-tiba dihalangi oleh hal-hal seperti ini. Tolong punya hati, tolong kasih pengertian kepada diri sendiri juga untuk udah trek aja ngetrek aja udah, nggak usah di tengah jalan, oke? Siswa di Sumbawa positif narkoba. Wah, memprihatinkan sih ya. Karena kita aja yang kayak di seusia saya gitu, kalau misalnya sampai kena narkoba udah pasti produktivitas terganggu, hubungan dengan orang-orang terdekat terganggu, apalagi kalau sampai remaja yang usia sekolah yang udah terkena. Sedih banget jujur. Untuk melihat generasi muda Indonesia ini ke depan akan seperti apa, Kak, kalau kejadian seperti ini? Kalau saya bukan pakar soal penggunaan zat adiktif dan narkotika ya, cuman kalau menurut saya kan salah satu faktor yang mungkin membuat orang menjadi menggunakan narkoba mungkin salah satunya faktor stres juga gitu ya. Jadi saya rasa salah satu cara memanage supaya anak-anak ini bisa lebih ya teringankan sedikit beban hidupnya ini, nggak bisa kita andalkan pada pihak sekolah aja menurut saya. Ini peranan yang sinergis antara orang tua dan sekolah gitu. Jadi menurut saya gimana caranya kita sebagai orang tua, kalau saya dari sudut pandangnya orang tua nih karena udah tua, gimana caranya nggak memberikan pressure terlalu besar kepada anak itu mungkin ya. Jadi kita punya banyak keinginan, punya banyak visi buat anak kita harus begini, tapi sebisa mungkin saya berusaha untuk jangan sampai terlalu anaknya terbebani dan stres dan akhirnya melampiaskan ke dalam sesuatu yang negatif. Kalau melihat dari lingkungan pergaulan sendiri seperti apa, Kak, siswa-siswa ini? Ya pergaulan sih pasti ada pengaruhnya ya, kita nggak bisa pungkiri gitu. Cuman rasa-rasanya memang tidak bisa dilepaskan bahwa
Ketika seorang anak menurut saya punya bekal yang baik di rumah, pasti dia juga punya memegang bekal itu ketika menghadapi dunia di luar sana gitu. Contoh misalnya saya sendiri ketika dulu remaja SMP misalnya, contoh simple, saya nggak ngerokok, teman-teman saya banyak yang ngerokok, tapi saya nggak ikut ngerokok. Kok bisa? Ya mungkin itu bekal yang baik dari rumah. Mungkin itu cuma contoh simpel aja. Artinya saya percaya bahwa keluarga dan rumah bisa juga memerankan peranan yang penting gitu. Oke. Pesannya nih Kak, boleh? Pesannya untuk anak-anak, remaja-remaja, teman-teman di luar sana, daripada narkoba, sayang duitnya. Narkoba mahal kan? Mahal nggak ya? Kayaknya sih mahal. Lebih baik uangnya dipakai buat berkesenian, olahraga, bermain seni, melampiaskan kreativitas, bikin konten. Siapa tahu viral bisa dapat uang dari konten, itu halal dan menyenangkan. Amin. Kemudian